Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Matul Madrasah Al-Qur'an La Roiba Nafida, khususnya Abiani Tanubida, dan juga seluruh keluarga yang di rumah, khususnya teman-teman juga yang sedang berbahagia pada malam hari ini. Saya akan mempresentasikan tentang materi sorof tentang bina-bina yang saya jelaskan sekaligus pembagiannya dari kitab Sorof Imtihan sesi 3. Jadi mengenai bina sendiri itu secara bahasa adalah bentuk suatu lafaz. Nah, dalam ilmu sorof, bina adalah bentuk suatu lafaz berdasarkan struktur hurufnya. Nah, kalau struktur huruf yang kemarin itu kan kayak fa'ala, ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il kalau kita sebut seperti itu. Nah, itu nanti ada pembagiannya. Jadi pembagiannya itu kalau kita bilang sebutannya itu ada binanya. Jadi bina itu kalau kita bilang sebutan untuk cara untuk pembagian mengenai kitab sorof, khususnya tasrif istilahi. Nah, untuk bina sendiri itu dibagi menjadi 8 ya kalau di kitabnya. Dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu bina misal. Nah, untuk bina misal ini kurang lebihnya itu fa'ilnya adalah huruf ilat. Nah, fa'ilnya adalah huruf ilat yang dimaksud sini seperti ya. Katakanlah fa'ala. Nah, berarti kalau fa'ilnya adalah huruf ilat, contohnya berarti kan fa-nya itu huruf ilat. Huruf ilat itu kan alif, wawu, ya. Nah, contohnya wa'ada, terus yasaro. Nah, untuk cara membedakan antara wa'ada dan yasaro, karena berbedanya itu terletak pada huruf ilatnya yaitu wawu dan ya. Maka untuk wa'ada itu sebutannya itu bina misal wawi, karena dia merupakan huruf wawu pada fa'ilnya, dan juga yasaro disebut sebagai bina misal ya'i. Nah, untuk bina-bina berikutnya itu hampir sama, sebutannya juga sama, bedanya itu ya binanya kalau yang ini kan misal, yang berikutnya nanti beda-beda nama. Yang berikutnya itu bina ajwaf. Bina ajwaf itu terletak pada ain fi'ilnya. Jadi ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya kola. Nah, untuk huruf ilatnya itu sebenarnya wawu ya. Jadi bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya yaitu kola yakulu. Nah, yakulu berarti dia huruf ilatnya berupa wawu. Sebenarnya itu kola bukan tersusun dari lafaz kowala. Nah, karena dia huruf ilatnya di tengah, jadi diganti menjadi alif, yaitu kola. Begitu juga dengan ba'a yang asalnya juga baya'a. Ba'a yabi'u bayan. Nah, karena fi'il mudhari'nya itu pada ain fi'ilnya itu adalah huruf ya, maka bisa dibilang bahwa itu adalah ajwaf ya'i. Begitu juga untuk kola. Untuk kola itu ajwaf wawi. Yang berikutnya yaitu bina nakis. Nah, kalau tadi kan terletak pada untuk bina ajwaf kan ain fi'il. Kalau nakis ini, bina nakis itu terletak pada lam fi'ilnya. Jadi lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya khosyah dan sarwa. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kalau khosyah itu nakis ya'i dan sarwa itu adalah nakis wawi. Nah, yang berikutnya itu lafif makrun. Sebenarnya lafif itu dibagi dua, hanya saja ini langsung dipisah ya. Jadi untuk lafif makrun sendiri itu huruf ilahnya itu ganda. Jadi posisinya itu bisa dari fa fi'il dan ain fi'ilnya, dan juga bisa juga ain fi'il dan lam fi'ilnya. Jadi intinya itu ganda dan itu tidak terpisah. Contohnya rawiya dan qawiya. Jadi wawunya itu terletak pada ain fi'il dan ya-nya itu terletak pada lam fi'ilnya. Nah, kalau lafif mafruk, jadi sama kayak lafif makrun, perbedaannya itu kalau lafif mafruk itu kan lafif makrun itu kan huruf ilahnya kan kayak nggak terpisah. Nah, kalau lafif mafruk itu ilahnya double, memang double, tapi terpisah. Contohnya wajia. Nah, jadi huruf ilahnya itu adalah pada fa fi'il dan lam fi'ilnya. Jadi posisinya terpisah. Dan contohnya juga wako. Nah, untuk wako ini sebenarnya huruf ilahnya ada dua, cuman untuk lam fi'ilnya itu diganti menjadi alif lazimah. Jadi sebenarnya itu wako itu adalah masuk ke kategori lafif mafruk. Kalau kita bilang ya lafif mafruk yang kalau ini ganda sih, cuman lebih ke lafif mafruknya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu bina mudhaf. Nah, untuk bina mudhaf ini berbeda dari bina-bina sebelumnya. Kalau bina mudhaf itu adanya huruf ganda yang sama dan digabungkan menjadi tasydid. Contohnya adalah madda. Madda itu sebenarnya adalah madada. Nah, karena dalnya double akhirnya digabungkan menjadi
satu, namun karena sebelumnya double akhirnya di tasdid. Yang berikutnya yaitu bina mahmus. Jadi bina mahmus itu salah satu huruf dari fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya itu berupa huruf hamzah. Contohnya kalau urutannya itu kan kalau fa fiilnya misalkan kalau fa fiilnya adalah huruf hamzah, contohnya amala. Kalau ain fiilnya yang berupa huruf hamzah yaitu sa'ala. Dan untuk yang huruf hamzahnya itu pada lam fiilnya contohnya adalah qara'a. Terus berikutnya itu bina sohih. Nah, untuk bina sohih ini adalah bina yang huruf yang kalimatnya itu tidak ada tidak ada ketentuan-ketentuan yang ada pada bina-bina sebelumnya kayak bina misal, ajwaf, naqis, lafif dan juga mudhoaf dan mahmus. Jadi dia itu original ya, tidak terdapat huruf ilat, tidak terdapat huruf double dan hamzah. Contohnya nasoro, doroba, hasuna dan hasiba. Jadi dia itu sepi dari huruf ilat, huruf double dan huruf hamzah. Huruf double yang dimaksud contohnya itu kayak madda yaitu bina mudhoaf. Oke, sekian presentasi saya mengenai kitab Shorof imtihan sesi 3 mengenai bina dan pembagiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.